Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Adina Nurfitria dengan NIM akhir 022. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana modul Ajar Customer Service kelas 12 Bisnis Digital digunakan dalam proses pembelajaran aktif di dalam kelas. Modul ini fokus pada dua topik utama, yaitu handling customer dan handling complaint. Dua kompetensi penting yang harus dimiliki siswa SMK di era bisnis digital saat ini. Modul ini disusun pada tahun 2025 dan digunakan pada kelas 12 SMK pada kompetensi keahlian bisnis digital. Dengan elemen pembelajaran yang akan dibahas adalah customer service. Capaian pembelajaran pada akhir fase F adalah siswa mampu menganalisis ruang lingkup customer service, memahami etika pelayanan, menggunakan teknologi komunikasi, hingga mempraktikkan langsung bagaimana menangani pelanggan dan keluhan. Di dalam modul ini terdapat tujuan pembelajaran utama, diantaranya siswa mampu menganalisis standar pelayanan, mempraktikkan komunikasi pelayanan, merancang loyalitas pelanggan, dan tentu saja menangani pelanggan serta keluhan dengan sikap yang profesional dan solutif. Beberapa keterampilan praktis yang ditanamkan dalam pembelajaran ini antara lain yaitu komunikasi verbal dan nonverbal, penyambutan pelanggan secara profesional, identifikasi kebutuhan pelanggan dan pemberian solusi, teknik menangani berbagai tipe pelanggan, strategi penanganan keluhan dan empati dan kecepatan. Pembelajaran menggunakan pendekatan TPACK, yaitu penggabungan antara teknologi, pedagogik, dan konten. Model pembelajaran yang digunakan adalah project based learning dengan metode ceramah, bervariasi, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan berbasis proyek. Pembelajaran dimulai dari pendahuluan seperti menyapa siswa, doa bersama, menyampaikan tujuan, apresiasi, dan melakukan diagnosis pengetahuan awal. Dilanjutkan dengan kegiatan inti yang sangat penting, yaitu proyek simulasi pelayanan pelanggan. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan masing-masing kelompok merancang skenario layanan pelanggan dan penanganan keluhan, lalu membuat video simulasi berdasarkan skenario tersebut. Selanjutnya, terdapat kisi-kisi pembelajaran dalam modul ini mencakup pemahaman konsep dasar handling customer dan dampaknya bagi kepuasan pelanggan, identifikasi penyebab keluhan, manfaat keluhan pelanggan, cara menangani keluhan secara profesional, teknik dan elemen penting dalam handling komplain seperti kecepatan, empati, pengakuan, dan keramahan. Selanjutnya ada media pengumpulan keluhan, jenis-jenis keluhan, dan yang terakhir langkah-langkah pemecahan masalah. Lalu asesmen dilakukan berdasarkan indikator pencapaian pembelajaran seperti kemampuan memahami konsep dan pentingnya handling customer, penerapan teknik komunikasi yang efektif, pemahaman manfaat keluhan pelanggan, kemampuan menyelesaikan keluhan dengan empati dan solusi. Lalu yang terakhir, presentasi kreatif layanan pelanggan dalam bentuk video. Lalu di sini ada instrumen penilaian disusun dalam bentuk soal pilihan ganda, lembar observasi, dan rubrik video. Contoh indikatornya yaitu menjelaskan strategi distribusi, menganalisis perilaku konsumen, menerapkan komunikasi pelayanan, menyusun solusi atas keluhan pelanggan, dan yang terakhir, menilai efektivitas pelayanan berdasarkan studi kasus. Pada materi pembelajaran terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada handling customer, mencakup pentingnya pelayanan pelanggan, penyebab komplain, dampak terhadap loyalitas, dan teknik dasar menangani pelanggan. Dan yang kedua ada handling complaint, membahas definisi, jenis keluhan, elemen penanganan, cepat, perhatian, pengakuan, ramah, serta langkah-langkah pemecahan masalah secara sistematis. Kedua materi ini dilengkapi ilustrasi, contoh kasus, dan skenario praktik yang sesuai dengan dunia kerja sebenarnya. Modul ini juga dilengkapi dengan studi kasus nyata
Salah satunya adalah kasus pelanggan yang menerima produk salah ukuran. Siswa belajar bagaimana seorang customer service merespon dengan tenang, meminta maaf, menawarkan solusi, dan menjaga komunikasi tetap jalan dan ramah. Modul ini juga dilengkapi dengan 3 video pembelajaran sebagai media pendukung. Video pertama berisi penjelasan materi handling customer dan handling komplain secara rinci. Video ini digunakan di awal pembelajaran sebagai sumber utama. Video kedua adalah simulasi studi kasus penanganan komplain pelanggan yang diambil dari situasi nyata dalam bisnis online. Siswa dapat belajar dari contoh nyata bagaimana komunikasi empati dilakukan. Dan video ketiga berisi dokumentasi kegiatan pembelajaran dengan model project based learning. Dalam video ini ditunjukkan bagaimana tahapan demi tahapan dijalankan mulai dari perencanaan proyek hingga presentasi hasil oleh siswa. Ketiga video ini bisa diakses oleh siswa melalui tautan Google Drive yang telah disediakan dalam modul. Nah, di sini ada lembar kerja untuk siswa. Siswa diberikan lembar kerja berbasis proyek. Tugasnya adalah membuat video role play berdurasi 10-15 menit dengan tema pelayanan pelanggan. Mereka diberi pilihan topik seperti pelayanan di hotel, rumah sakit, toko online, atau telepon. Di dalam video mereka harus menunjukkan dialog yang sesuai, bahasa tubuh yang profesional, dan solusi terhadap masalah pelanggan. Lalu untuk penilaian dilakukan dengan rubrik menyeluruh, mencakup kesesuaian skenario, keterampilan komunikasi, kreativitas, solusi yang diberikan, dan editing dan visualisasi video. Hasil dari penilaian ini memberikan gambaran ketercapaian kompetensi siswa secara otentik. Siswa juga melakukan refleksi pembelajaran. Mereka ditanya apakah mereka memahami materi, apakah mereka kesulitan, dan manfaat apa yang mereka peroleh. Guru juga merefleksi metode dan hasil belajar siswa untuk perbaikan ke depannya. Dengan modul ini, siswa tidak hanya mendapatkan tentang pengetahuan, tetapi juga mengalami proses belajar yang aktif dan relevan dengan dunia kerja. Mereka menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan siap menghadapi situasi nyata dalam dunia pelayanan. Demikian pemaparan penggunaan modul ajar Customer Service kelas 12 SMK dengan pendekatan Project Based Learning. Pembelajaran ini menjadikan siswa tidak hanya paham teori tetapi juga mampu menerapkan secara nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.